Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah skripsi dari salah satu peserta di program takhusus kelas skripsi yang berasal dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja kita akan mulai. Sebelumnya proposal ini sudah kami teliti ya, kami koreksi. Dan sekarang akan dijelaskan apa saja yang menjadi bahan koreksian dari kami. Pertama, dari segi penulisan sebetulnya sudah standar penulisan ilmiah begitu ya. Hanya saja untuk merapihkan itu perlu beberapa perbaikan, seperti pengulangan. Ini sering terjadi pengulangan kata, pengulangan frasa sehingga terkesan monoton. Ini bukan hanya peserta ini saja ya, hampir seluruh peserta yang ikut di program takhusus itu kelemahan pada titik monoton, kalimat yang monoton. Harus pandai-pandai membuat kalimat baru tetapi tidak berulang gitu. Tidak ada kata-kata yang berulang atau kalimat berulang. Saya beri contoh, di sini ada zakat 2 kali ya, padahal bisa diganti dengan istilah lain, penyebutan lain ya, yang tidak mesti disebutkan zakat di sini untuk pembaca itu agar tidak monoton kesannya. Kita bacakan ya. Salah satu pilar dalam rukun Islam adalah zakat. Sehingga zakat, nah itu, sehingga apa nih? Zakat ini diganti nih supaya nggak berulang lagi. Atau langsung saja, sehingga secara normatif ya, kewajiban tersebut mutlak dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, kewajiban tersebut gitu diganti. Zakatnya diganti dengan kewajiban atau pilar atau ibadah tersebut gitu. Sekali lagi untuk tidak monoton. Ini juga, nah ini berulang nih. Sekarang bukan hanya kata tapi frase. Zakat merupakan. Nah, ini di kalimat kedua ada zakat merupakan, tapi diulang lagi di kalimat ketiga, zakat merupakan. Nah, ini contoh yang perlu diperbaiki. Zakat merupakan salah satu landasan keimanan umat Islam, dan zakat, nah di sini diulang, dan sekaligus sebagai indikator, gitu saja juga boleh, indikator kualitas keislaman sebagai bentuk komitmen solidaritas sesama umat Islam. Ini umat Islamnya juga berulang gitu ya. Komitmen solidaritas sesama muslim, sesama umat Islam gitu. Intinya diganti istilah-istilah lain yang tidak sama persis gitu. Di sini sudah zakat merupakan, ini ganti lagi. Zakat merupakan ibadah sebagai ibadah wajib bagi umat Islam. Ya gitu ya. Sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, gitu kan, langsung. Jadi nggak perlu disebutkan zakat. Atau nggak apa-apa disebutkan sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, zakat wajib ditunaikan apabila kadar ketentuannya sudah memenuhi syarat dalam syariat Islam, gitu. Sudah memenuhi kadar tertentu. Nah, kan boleh seperti itu. Artinya nggak pakai zakat merupakan lagi. Sebagai apa tadi? Sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, zakat wajib dikeluarkan apabila telah mencapai kadar tertentu sesuai syariat Islam, gitu. Itu kan lebih manis dibanding diulang lagi zakat merupakan. Nah, di sini saya terganggu dengan bahwa dengan berzakat. Nah, ini apa nih? Bahwa itu bukan kata yang pas untuk dipakai di awal kalimat. Harus ada pendahulunya. Lebih baik jangan digunakan gitu. Apa sih yang mau disampaikan? Coba kita bahas. Bahwa dengan berzakat golongan kaya, muzaki, bisa mendistribusikan hartanya kepada golongan fakir miskin atau mustahik, sehingga zakat bisa memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, intinya kan mau menjabarkan tentang
zakat itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, sampaikan saja, nggak perlu ada bahwanya. Dengan berzakat itu, kalau dengan juga masih kurang pas sih sebenarnya, tapi sudah umum digunakan sebagian penulis. Dengan berzakat golongan kaya gitu bisa, atau zakat memfasilitasi gitu langsung. Zakat itu kan subjek, memfasilitasi predikat. Nah, itu lebih cocok. Zakat memfasilitasi golongan kaya atau muzaki untuk dapat mendistribusikan. Nah, itu lebih lengkap lagi gitu. Lanjut kita ke ridho. Nah, di sini saya perhatikan hampir semua ya. Kalau nggak salah semua penulisan ini tidak ada komanya. Ini kurang tahu dari sistematika kampusnya atau seperti apa, tapi yang lazim itu ada koma. Ini nama penulis terakhir, ya, nama belakang penulis, koma, tahun gitu ya. Lanjut ke bulan Ramadan. Ini kalau tidak salah silakan dicek di KBBI, penulisannya itu nggak pakai H lagi, Ramadan gitu aja. Dan juga lebih pas ya kalau kapital ini, BR nya kapital. Menjelang Idul Fitri sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Apakah betul ini memang ada gitu referensinya? Ini dicek ulang. Khawatirnya ada dosen yang paham nih bahwa zakat itu bukan tentang rasa syukur, tapi memang tentang pensucian harta begitu ya. Coba dicek lagi referensinya apakah memang betul zakat itu rasa syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan. Karena kan ada nih yang di tanggal 27 Ramadan sudah mengeluarkan zakat padahal belum selesai ibadah puasanya, kan seperti itu. Nanti lemah, ini tulisannya jadi lemah ketika dipresentasikan atau diseminarkan. Oke, lanjut. Pertanggungjawaban di sini disambung ya, nggak ada spasi. Masih bagus. Di sini koreksiannya sedikit. Instrumen itu T-nya dihilangkan, instrumen saja gitu. Nah, ini ada dalam di awal kalimat, lebih-lebih di awal paragraf. Nah, ini sebisa mungkin dihindari. Pengelolaan zakat atau pengumpulan dan pendistribusian harta dalam pengelolaan zakat merupakan dua perkara yang sama pentingnya. Gitu saja. Jadi nggak perlu pakai dalam. Itu lebih apa ya? Lebih pas karena dia langsung menyebutkan subjek, predikat. Itu kan yang kita pelajari selama ini di bahasa Indonesia ya. Lanjut. Ini banyak-banyak referensi. Nggak apa-apa, sudah umum. Di ibu kota itu disambung penulisannya. Ini ada spasi, karena di spasi jadinya dia terpisah gitu, dihapus spasinya. Kemudian ini Basnas ini setelah saya cek di Google ternyata memang penulisannya kapital semua gitu ya. Padahal setahu saya kalau Badan Amil Zakat Nasional ini kan bukan singkatan ya, maksudnya ini akronim. Kalau singkatan misal seperti apa ya, PKK gitu, itu kan masing-masing huruf mewakili satu kata. Nah, itu boleh di kapital semua. Tapi kalau seperti akronim Puskesmas, nah itu hanya P-nya saja yang di huruf kapital, selebihnya Uskesmasnya di huruf kecil. Tapi nggak tahu ini kenapa hampir di semua Google Basnas ini penulisannya memang kapital. Kita ini saja dulu, kita lanjut saja dulu. Kalau memang dikoreksi dosen ya tinggal seperti itu tadi. Pesan saya yang dibesarkan hanya B-nya saja. Menteri di sini apakah perlu besar gitu? Mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Sepertinya ini kecil ya, lebih cocoknya kecil. Nih. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Diaudit, apakah syariat itu yang mengaudit? Kan bukan.
diaudit secara, mungkin begitu ya yang mau disampaikan, secara syariat maupun keuangan gitu. Ini kurang kalimatnya, mungkin kurang satu kata yang membuat ini jadi rancu di audit syariat dan keuangan. Berdasarkan keputusan, nah ini kan berarti tentang judul undang-undang ya. P-nya berarti besar, pembentukan, P-nya besar, pembentukan badan amil zakat, K-nya besar, kabupaten atau kota K besar se-Indonesia. Oke. P-nya kecil ini, pokoknya kecil. Nah, di sini harusnya titik gitu. Karena nggak nyambung kalau dilanjutkan. Tugas pokoknya ini, penghimpunan dana zakat dan infak setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Apa hubungannya antara tugas pokok Basnas dengan adanya peningkatan dan penurunan? Ini lebih cocok kalau di titik dan dibuat kalimat baru. Nah, setelah itu baru dijelaskan tentang tabelnya. Nggak ada masalah. Amil zakat adalah, nah ini kan terjadi lagi. Amil zakat adalah. Ayo kita coba divariasikan. Nggak apa-apa di kalimat awal ini kita sampaikan amil zakat adalah seorang atau seseorang ya. Seseorang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, amil zakat menjadi salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan zakat. Nah, tinggal diganti adalahnya menjadi gitu. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam perkara pengumpulan, pendistribusian sampai pendaya gunaan titik gitu. Di sini lebih cocoknya di titik gitu. Biar pembacanya tersampaikan idenya dulu. Maka lembaga zakat harus dikelola gitu. Enggak cocok, kurang cocok sepertinya ya. Titik. Kan sudah nih. Oleh karena itu bisa atau langsung saja, lembaga zakat harus dikelola oleh amil-amil yang kompeten dalam mengelola zakat. Atau kalau mau, kan ini idenya tentang amil zakat nih. Ini udah bagus sebetulnya, penulis menyampaikan paragraf itu sudah lumayan bagus. Artinya dia menggunakan ide pokok kemudian disampaikan, dijabarkan gitu. Nah, sekarang kita ke kalimat ketiga ini. Amil zakat unsur terpenting titik. Nah, amil zakat sangat dibutuhkan oleh lembaga zakat gitu. Amil zakat sangat dibutuhkan oleh lembaga zakat untuk mengelola ya pendistribusian secara profesional gitu, secara kompeten gitu. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat yang profesional berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, oke, lanjut, itu bagus, sudah pas. Nih, sumber daya manusia ini kan mau disingkat SDM nih. Ya dibesarkan aja gitu, SDM. Dan ketika sudah disampaikan singkatannya SDM, nanti di sini nggak usah lagi disebutkan sumber daya manusia dalam kurung SDM, langsung SDM saja. Apa itu SDM? Sudah disampaikan di kalimat awal bahwa oh itu sumber daya manusia. Maksudnya seperti itu. Ditetapkan, ini di spasinya dihapus. Profesional ini penulisannya S-nya satu saja. Profesional ini lagi-lagi. Ini juga tadi ya seperti diulang, sumber dayanya nggak usah ditulis lagi, SDM saja. Hubungan dengan kinerja. Memiliki hubungan dengan kinerja sehingga mampu meningkatkan kinerja. Diulang lagi nih. Nah, artinya ini harus diperbaiki. Kinerja sangat penting bagi Basnas, bukan ya? Kompetensi SDM memiliki hubungan dengan kinerja. Nggak perlu hubungan, memiliki, langsung aja. Kompetensi SDM dapat menunjang gitu peningkatan kinerja pengelolaan zakat. Nah, kan gitu.
supaya menghindari apa? Double penulisan kinerja di sini. Peningkatan kinerja ya. Kompetensi SDM dapat menunjang peningkatan kinerja karyawan atau kinerja amil zakat. Kinerja sangat penting bagi Basnas supaya sebagai upaya mencapai tujuannya. Nah, di sini kan kinerja adalah, tapi di sini kinerja sangat penting. Sepertinya kebalik ini. Sampaikan dulu apa itu kinerja, baru kinerja sangat penting begitu. Ini kalimatnya sepertinya terbalik. Ini harus dulu kinerja dulu, baru kinerja sangat penting. Output ini penulisannya cetak miring ya. Ini ada tipe-tipe prestasi kurang S, di atasnya di spasi atas. Instrumen T-nya dihapus, berprestasi kurang S. Nah, selebihnya ini pas ya, cukup pas. Fitrah kurang H, fitrahnya. Yang mana ini kurang cocok untuk kita gunakan lagi. Ganti dengan istilah yang lebih lazim. Untuk menciptakan sumber daya manusia SDM yang berkualitas diperlukan kompetensi di mana kompetensi tersebut, atau bukan yang mana kompetensi tersebut, bukan, ini seperti penggunaan apa untuk pidato, untuk kalimat-kalimat verbal nggak masalah gitu. Tapi untuk penulisan kita jarang kita gunakan. Diperlukan kompetensi, sehingga kompetensi tersebut berhubungan, bukan sehingga, nggak cocok ya. Untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas diperlukan kompetensi yang dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Udah gitu saja. Jika amil zakat memiliki kompeten yang tinggi, maka kinerja Basnas pun, nah ini kecil nih, ini sudah pas, juga akan meningkat. Pengelolaan ini salah ya, salah tipe. Ini juga tipe di atas. Nah, kemudian kita lihat apa batasan rumusan masalahnya. Apakah ini kurang pas untuk sebuah rumusan gitu ya? Karena pertanyaan di rumusan ini harus bisa dijawab dengan pemaparan. Kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya ya atau tidak gitu. Jadi sudah dijawab ya, ya sudah ya, atau tidak kan kurang ilmiah gitu. Lebih baik gunakan pertanyaan yang bisa hasilnya jawabannya itu untuk menjabarkan sesuatu. Seperti di pertanyaan kedua ini, bagaimana? Nah, ini nanti ada penjabarannya. Kalau mau di sini bagaimana juga bisa. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, bukan berpengaruh ya. Bagaimana pengaruh gitu ya. Kompetensi SDM terhadap kinerja, kan itu lebih dijabarkan bagaimana juga gitu. Pandangan ini kurang N ya. Oke, sampai di situ dulu. Silakan dikoreksi apabila banyak kekurangan dari kami. Saya ucapkan permohonan maaf. Mungkin sampai di sini dulu, kita lanjutkan di sesi bimbingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.